Pesona Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Budaya, senang sekali kita berjumpa lagi dalam podcast Bincang Budaya. Kali ini bersama saya Ririn dan saat ini saya berada di Museum Negeri Sumatera Selatan. Saya tidak sendiri karena kali ini sudah ada narasumber yang akan berbagi cerita, yang akan berbincang-bincang dengan kita mengenai Museum Negeri Sumatera Selatan ini. Beliau adalah Bapak Beni Pramana Putra yang merupakan edukator museum. Baik, terima kasih Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu, apa kabar juga? Ya, kabar baik. Terima kasih ya sudah bisa menjadi narasumber, sudah berkenan menjadi narasumber pada hari ini. Lebih akrabnya disapa dengan Kak Ben ya? Kak Ben ya. Boleh berbagi cerita mengenai riwayat sejarah berdirinya Museum Negeri Sumatera Selatan ini. Silakan Pak. Jadi Museum Negeri Sumatera Selatan ini mulai didirikan atau dibangun ya pada tahun anggaran 1977-1978 dan kemudian diresmikan pada 5 November tahun 1984 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Haryati Soebadio. Oleh karena itu, sebelumnya pengelolaan dari Museum Negeri Sumatera Selatan ini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan pada saat itu diresmikan dengan nama Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan Bala Putra Dewa. Oh, seperti itu ya. Memang Museum Negeri Sumatera Selatan ini dikenalnya dengan Bala Putra Dewa. Museum Bala Putra Dewa. Nah, untuk tema kita kali ini ya, Sobat Budaya, yaitu mengenal sejarah dan budaya melalui Museum Negeri. Untuk mengenalnya, berapa item ya yang ada di museum ini, koleksi yang ada di museum ini, dan secara garis besarnya apa saja Pak isinya? Ini berdasarkan hasil pengadaan koleksi terakhir ya, itu di Oktober tahun 2024, koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan ini berjumlah 20.714 koleksi. Wah, banyak ya Pak? Bisa dikatakan terbanyak se-Sumatera ya. Koleksi-koleksi ini karena Museum Negeri Sumatera Selatan dikelompokkan sebagai museum umum ya. Di koleksinya itu kita klasifikasikan berdasarkan 10 jenis. Nah, 10 jenis gitu. Ini itu kita ambil ya dari dasar atau disiplin ilmu yang berkaitan dengan koleksi tersebut. Jadi ada koleksi geologika, itu koleksi bebatuan ya, kemudian ada biologika, koleksi tingkah makhluk hidup, kemudian ada etnografika, ada arkeologika, historika, kemudian ada numismatika dan heraldika, ada juga filologika, kemudian ada keramologika, ada seni rupa dan teknologi modern. Oh, jadi dengan berkunjung ke museum ini kita bisa tahu ya sejarah-sejarah budaya peninggalan leluhur ya Pak? Ya, selain itu juga kan kita juga bisa mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan. Dari yang saya sebutkan tadi saja, itu ada 10 disiplin ilmu yang bisa kita pelajari dari koleksi-koleksi yang ada di museum. Karena museum ini sendiri kan kalau berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 2015, itu kan lembaga yang berfungsi untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan koleksi serta mengkomunikasikannya kepada masyarakat untuk tujuan studi, edukasi, dan rekreasi. Wah, luar biasa. Di museum ini selain tempat penelitian berkaitan dengan studi, tadi juga tempat healing, tempat pendidikan ya, tempat dan healing juga tempat yang sangat menyenangkan ya, menambah pengetahuan pastinya. Oke. Baik, Kak Ben, untuk koleksi yang ada di Museum Negeri ini, tadi Kak Ben katakan koleksinya ada berapa tadi? 20.714. 20.000 ya, 20.000 lebih. Nah, untuk koleksi unggulan yang ada di sini Pak, untuk mengenal sejarah dan budaya yang ada di sini apa Pak koleksi unggulan? Ada beberapa koleksi yang kita jadikan sebagai koleksi unggulan atau masterpiece. Yang pertama banyak memang berdasarkan hasil review kita ya, hasil review kita terhadap pengunjung. Itu ada yang pastinya rumah limas ya, limas yang di uang 10.000. Kemudian ada arca batu gajah tuh, yang beratnya 15 ton. Kemudian ada arca ibu mendukung anak. Nah, arca ibu mendukung anak ini spesial. Arca ibu mendukung anak. Ini spesial banget karena pada 2017 itu pernah arcanya itu dibawa ke Belgia. Wah. Iya.
dan dipamerkan di sana selama 6 bulan sampai dengan 2018 ya. Itu dalam acara pameran Europalia. Arca tersebut tidak hanya mewakili Sumatera Selatan ya sebagai tempat ditemukannya sebagai pemiliknya, tapi juga bahkan mewakili Indonesia untuk kategori arca-arca megalit atau arca-arca batu besar ya, dengan tradisi megalit. Kemudian kita juga punya banyak sekali koleksi wastra ya, atau kerajinan kain ya. Karena Sumatera Selatan ini bukan yang memang sebagian besar mungkin tahunya songket. Sumatera Selatan ini punya banyak sekali kerajinan kain, tidak hanya songket. Kita punya batik Palembang, kemudian ada kain gebeng ini ada dua, untuk laki-laki pakai tajong, untuk perempuan pakai blongsong. Kita juga punya kain angkinan, kain sulaman, gitu ya. Kita juga punya kain peradan ya, dan berbagai jenis kain yang lainnya, gitu ya. Bahkan satu jenis kain itu kan punya banyak sekali motif ya. Bahkan pada 2022 Dekra Kasda Sumsel mendaftarkan 150 motif songket. Iya. Luar biasa, banyak ya. Iya, dan museum kita ini juga punya lebih dari 100 koleksi songket. Wah, 100 lebih 100 lebih songket. Koleksi songket. Kemudian untuk batik ada sekitar 50. Batik Palembang, 7 putar itu mencapai 20, untuk gebeng itu mencapai 20 juga, untuk kain peradan, kain sulaman itu jumlahnya sekitar masing-masing itu lebih dari 5 koleksi. Jadi museum kita punya ratusan koleksi kain. Ya. Dan di antara ratusan koleksi kain itu yang tentunya koleksi unggulan kita adalah songket pinggir pangkeng. Terus itu jenis songket lepus ya, yang benang emasnya penuh. Gitu. Ya. Lepus ya? Songket lepus itu panjang songketnya 670 cm atau 6,7 meter. Dan lebarnya 35 cm. Nah, itu adalah songket yang dipakai untuk sebagai hiasan dari ranjang. Dan menurut cerita itu dulu dipakai untuk hiasan ranjang sultan. Ranjang sultan ya, pakai songket itu. Itu masuk ke museum kita itu pada tahun 1982. Jadi walaupun museum diresmikan baru tahun 84, tapi sejak tahun 78 kita sudah mengadakan koleksi. Gitu. Kemudian mata uang juga ada. Jadi kita ada beberapa koleksi, beberapa jenis koleksi mata uang dari masa sebelum Sriwijaya, kemudian masa Kesultanan sampai ke masa awal kemerdekaan. Nah, untuk masterpiece-nya itu ada kepeng panliang. Kepeng panliang, mungkin baru dengar ya. Jadi untuk mata uang kekaisaran Tiongkok itu kita sebut dengan kepeng, yang bentuknya lingkaran, kemudian ada lubang persegi di bagian tengah. Kepeng panliang itu kenapa kita jadikan sebagai koleksi masterpiece? Karena itu berasal dari dinasti kedua kekaisaran Tiongkok. Kalau dinasti pertama kan dinasti Qin, dinasti kedua itu dinasti Han. Dan periodisasinya atau penerbitan mata uang itu berlangsung sejak abad kedua sebelum Masehi. Jadi itu kenapa kita jadikan unggulan juga, karena itu menjadi penanda bahwa kita masyarakat Sumatera Selatan bahkan sebelum masa Sriwijaya, jauh tuh, Sriwijaya kan abad ke-7 ya. Ini abad kedua sebelum Masehi sudah melakukan perdagangan internasional, salah satunya dengan Tiongkok. Jadi bukti bahwa masyarakat Sumatera Selatan perdagangannya sudah tinggi, jangkauannya sampai ke dunia internasional, bahkan sebelum Masehi gitu. Wah, luar biasa. Kemudian untuk koleksi biologika kita punya offset harimau Sumatera. Harimau Sumatera kan sekarang termasuk hewan langka dan dilindungi, dan jumlahnya tidak sampai 300 ekor lagi, dan itu juga menjadi koleksi favorit para pelajar ya, para pengunjung kategori pelajar untuk melihat secara langsung bagaimana sih wujud atau sosoknya harimau Sumatera. Ada. Kalau ketemu langsung kan nggak berani ya. Nggak berani. Jadi sosoknya di sini ya. Bisa dilihat di museum dalam bentuk offset. Kemudian kita juga ada itu kebetulan di sebelah sana. Itu ada ukiran kaligrafi Muhammad Petangkup. Itu untuk jenis ukirannya kita sebut dengan ukiran terawangan karena dia berkerang-kerang tembus ya. Perlu diketahui juga bahwa rumah yang ada ukiran kaligrafi Muhammad Petangkupnya itu diidentifikasi usianya mencapai 300 tahun. Itu biasa ya. Jadi yang pasti di sini koleksi-koleksi yang ada di museum ini sudah mencapai ratusan tahun ya.
yang Iya. ada di koleksi di sini ini sudah mencapai 300 tahun ya Pak? Untuk rumah Ya, limas Kabin. itu nanti 2030 usianya 200 tahun. 200 tahun usianya. Untuk rumah ulu usianya sudah lebih dari 200 tahun. Untuk yang saya sebut tadi kan kaligrafi Muhammad Tangkup usianya itu bisa mencapai 300 tahun. Songket pun ada. Ya, sudah Songket, berapa tahun? Beratus songket tahun. kita ada yang usianya saya bisa rentangkan jarak 200 sampai 300 tahun. Luar Itu biasa. itu motif-motif awal ya. Nah, Seperti Nagok dan Saung. semuanya itu dijelaskan melalui Iya. deskripsi yang ada di masing-masing koleksi ya, Ada, yang ada betul. di museum Lengkap. ini. Nah, Bapak, ada nggak satu koleksi yang sampai mendatangkan arkeolog ataupun peneliti ke sini untuk meneliti suatu barang koleksi yang unik yang tidak dimiliki oleh wilayah lain, yang hanya dimiliki Sumatera Selatan, ada nggak? Untuk peneliti yang Heeh, datang ke museum itu banyak sekali ya. ya, Alhamdulillah banyak sekali, mulai dari ya, mahasiswa yang mengerjakan skripsi, tesis maupun disertasi, ada pun yang memang berprofesi sebagai peneliti ya, ya, di bidang tidak hanya yang berkaitan dengan arkeologi, tapi juga di bidang termasuk pertanian ya. Uh, Sebenarnya motivasi atau tujuan yang berkaitan dengan koleksi untuk penelitian itu ada banyak sekali, Mbak. iya, Ada banyak sekali. Seperti misalnya terakhir ya, beberapa bulan yang lalu saya dapat kunjungan dari berbagai peneliti perkebunan nih dari beberapa negara. iya, Dari beberapa negara untuk melihat koleksi-koleksi yang berkaitan dengan aktivitas mata pencaharian khususnya perkebunan ya. oh, Nah, untuk peneliti lokal itu terakhir saya bantu untuk materi atau kebutuhan data penelitiannya itu tentang kain songket. oh, yang diteliti Ya. kain songket ya. Oh, Tentang kain kemudian, songket. Dan yang paling menarik perhatian itu tentunya adalah rumah limas yang kalau saya kumpulkan data sejak saya bekerja ya iya, sampai saat ini itu peneliti yang paling banyak itu tertarik dengan rumah limas. rumah limas yang ada gambarnya di Ya. uang 10 Iya, betul. uang 10.000 Iya, ya, yang rumah- sudah dicanangkan Iya. juga ya. Rumah limas yang ada di gambar uang 10.000 ya, emisi 2005 dan 2010. Oke, kalau boleh tahu ini Kak Ben ini sejak kapan sudah menjadi pengelola atau menjadi edukator museum ini? Sudah berapa tahun, Pak? Mulai bekerja di museum itu sejak 1 November tahun 2013. Wah, 2013 berarti sudah banyak sekali ya kesan-kesan juga yang ada ditemukan di sini ya, Pak. Selama menjadi edukator, Pak, ada enggak kesan-kesan yang istimewa yang pernah Bapak rasakan? Kesan-kesan tersendiri. Banyak ya. Mm-mm. Jadi kalau dasar pendidikan, Bu, Oke. ya. Dasar pendidikan kan saya kebetulan tuh lulusan dari jurusan D3-nya ngambil bahasa Inggris konsentrasi pariwisata, kemudian lanjut ke S1 di sastra Inggris ya. Jadi pas nyampe ke museum ini suatu hal yang baru bagi saya. Karena dengan bekal basic orang bahasa dan pariwisata juga, pas datang ke museum ini banyak sekali yang harus saya pelajari gitu. Apalagi Iya ya. saat itu museum jumlah koleksinya itu sudah mencapai 8 ribuan. 8 ribuan. Dan semua 8 ribu koleksi itu harus kita kuasai gitu. Jadi ya dengan seiring waktu terus ya hampir setiap hari mempelajari koleksi gitu. Kemudian karena sejak awal ditempatkan sebagai edukator ya. Jadi menemui atau melayani beberapa kategori pengunjung ya. Pengunjung. Mulai dari pelajar, mahasiswa, peneliti yang motivasinya itu beragam gitu kan ya. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan informasi atau nilai-nilai edukasi yang kita sampaikan tergantung dengan kebutuhan mereka. Oke. Jadi banyak sekali yang harus dan bisa saya pelajari sejak awal menjadi edukator. Termasuk juga ketika melayani pengunjung yang, mohon maaf ya, yang tunawicara. Oh gitu ya. Jadi sudah dalam hampir setiap tahun itu ada kunjungan dari komunitas mereka. Jadi kita juga harus bisa belajar atau berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Dengan orang berkebutuhan khusus Iya, tadi dengan ya. berkebutuhan khusus. Jadi apa yang paling istimewa adalah bahwa dengan
bekerja di museum itu banyak sekali yang saya pelajari gitu ya, yang saya dapatkan mulai dari pengalaman, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Wah, luar biasa. Nah, kalau untuk Museum Nasional, Pak, seperti yang saya ketahui, yang pernah saya dengar bahwa di Museum Nasional itu terdapat kurang lebih 200.000 item koleksi yang ada di sana. Apakah ada koleksi atau berupa replika yang dimiliki oleh Museum Negeri Sumatera Selatan ini dipajang di Museum Nasional sehingga masyarakat luas bisa melihatnya di Museum Nasional? Jadi di Museum Nasional itu ada beberapa koleksi yang memang berasal dari wilayah Sumatera Selatan ya. Nah, yang masterpiece-nya itu adalah prasasti-prasasti Kedatuan Sriwijaya. Jadi ada 3 prasasti utama saya bilang ya, masterpiece yang menjadi bukti otentik bahwa Palembang ini adalah pusat pemerintahan Sriwijaya masa awal. Yaitu prasasti Kedukan Bukit, prasasti Telaga Batu, dan prasasti Talangpuo, yang kesemua koleksi tersebut realianya. Jadi kalau di museum itu kita sebut koleksi asli itu sebagai realia, atau koleksi tiruan kita sebut dengan replika. Itu koleksi realianya ada di Museum Nasional. Oh, jadi masyarakat yang tidak sempat ke Palembang bisa melihatnya di Museum Nasional ya? Museum Nasional. Oke, peninggalan sejarah yang ada di Sumatera Selatan. Baik, berbicara tentang museum, tentunya itu ada sejarah-sejarah budaya yang bisa kita lihat ya. Jadi ada beberapa masyarakat, khususnya generasi muda yang sudah tidak paham hal itu, yang sudah tidak terlalu memprioritaskan untuk mengetahui sejarah-sejarah itu sampai tidak mengunjungi museum, Pak. Bisa ditanya untuk Sobat Budaya, bisa ditanya ke diri kita, kapan terakhir berkunjung ke museum? Nah, itu ada kiat-kiat tersendiri nggak yang dilakukan oleh Museum Negeri ini untuk bisa menumbuhkan daya tarik ke masyarakat, khususnya generasi muda untuk datang ke museum? Kiat-kiatnya seperti apa, Pak? Alhamdulillah ya, untuk antusiasme masyarakat Sumatera Selatan sendiri itu pada Maret tahun 2024 kita pernah mendapatkan kunjungan itu sebanyak 1.000 orang. Pada hari itu tidak ada event sama sekali. Jadi bisa kita katakan 1.000 pengunjung dalam satu hari untuk non-event. Sedangkan untuk kegiatan yang kita laksanakan dalam rangka event tertentu ya, itu pernah mencapai 5.000-an pada tahun 2019. Jadi alhamdulillah ya, untuk antusiasme masyarakat itu sudah meningkat jauh ya, meningkat pesat dari pertama kali saya bekerja ya, sejak 2013. Dan mencapai puncaknya dan mulai meningkat kepada 2019 dan mencapai puncaknya pada beberapa tahun yang lalu gitu ya. Untuk kiat-kiat ya tetap ya, publikasi tetap kita laksanakan melalui kegiatan-kegiatan. Kemudian kita juga melakukan penelitian, pengembangan koleksi untuk memantik dalam tanda kutip memantik peneliti-peneliti untuk mengembangkan hasil dari penelitian atau pengkajian kita. Dan tentunya bekerja sama dengan stakeholder. Untuk museum sendiri itu kita rutin setiap tahun itu melaksanakan sosialisasi. Ada 2 kegiatan sosialisasi. Yang pertama sosialisasi museum masuk sekolah. Di museum mengunjungi sekolah-sekolah di daerah kabupaten kota Sumatera Selatan ya. Terus juga ada sosialisasi museum masuk desa. Gitu. Jadi kita juga mengedukasikan masyarakat tentang pentingnya peran museum ke pelosok-pelosok ya, wilayah-wilayah pelosok Sumatera Selatan. Itu beberapa usaha yang kita lakukan, dan ada banyak sekali juga usaha-usaha lainnya. Untuk di museum sendiri juga kita rutin memperbaharui tata pamer ya. Ruang pameran, koleksi-koleksinya, datanya kita lengkapi. Karena kan gini ya, ketika kita datang ke suatu objek wisata lah misalnya, kalau tidak ada yang berubah, kadang masyarakat datang sekali bosan udah gitu ya. Gitu. Jadi kita rutin memperbaharui tata pamer kita. Jadi dari koleksi yang dipamerkan, kemudian infografisnya, informasi koleksi kita lengkapi, kemudian juga kita kasih sarana prasarana yang lebih baik dari sebelumnya. Kita kasih juga beberapa spot ya, foto yang kayaknya nggak ada di tempat lain selain di museum gitu loh. Kayak Rumah Limas gitu kan, itu kan spot favorit tuh. Dan per 3 Oktober tahun lalu itu kita bekerja sama bersinergi dengan Bank Indonesia hingga akhirnya didirikanlah Tugu Memorabilia uang 10.000 tahun Indonesia 2005. Jadi yang selama ini kita
kalau ada pengunjung kita pemandu atau edukator harus standby pegang uang 10.000, atau gitu ketika ya. ada pengunjung kita pinjamkan uang 10.000, nggak perlu lagi. Mereka tinggal datang ke sana bisa dapat foto uang 10.000 dan rumah 5. Iya, karena ada sudah Ya. disiapkan tugu Ya. yang sudah diresmikan juga Iya, lalu oleh Bapak PJ PJ Gubernur Gubernur. Sumatera Selatan, Pak Elen Setiadi, dan Kepala Kantor Oke. Perwakilan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Bank Indonesia. Gitu. Jadi sobat budaya yang belum berkunjung ke museum wajib dong ke sini ya, melihat secara langsung rumah limas yang ada di uang 10.000. Nah, kalau untuk operasional museum ini Pak, seperti apa operasionalnya? Buka dari jam berapa? Dari hari apa? Kalau Tutupnya untuk jam operasional museum ya, museum bisa saya katakan buka setiap hari kecuali hari Senin. Oh, hari Senin? Iya, hari Senin berdasarkan hasil konvensi International Council of Museum atau ICOM, itu museum ditutup pada setiap hari Senin untuk maintenance atau pemeliharaan. Oh, gitu. Dan selain hari Senin juga untuk untuk hari libur nasional yang berkaitan dengan hari libur keagamaan. Kalau hari libur non keagamaan museum tetap buka dari jam 8.30 sampai jam 4 sore. Jadi biar walaupun hari Minggu Hari Minggu tetap buka. Iya. Nah, Hari seperti libur itu ya. hari libur nasional pun yang non keagamaan ya tetap dibuka. Nah, oke. Museum ini kan mungkin saja ya seperti yang Bapak katakan tadi bahwa untuk merubah posisi supaya tidak bosan. Jadi itu mengalami reformasi juga ya. Nah, setiap tahunnya dari masa ke masa museum mengalami reformasi dan juga apalagi di era digitalisasi saat ini ya, apakah ada inovasi-inovasi dari museum negeri yang dimunculkan, inovasi-inovasi baru berupa apa untuk di era digitalisasi ini Pak? Adakah yang dimunculkan oleh museum? Jadi kita sudah mulai secara bertahap ya, karena dari 20.714 koleksi yang dimiliki oleh museum, itu sebagian besar kan dipamerkan dan sebagian besar lagi disimpan di gudang koleksi atau kita kenal dengan istilah storage ya. Dan dari separuh koleksi tadi itu kita lengkapi dengan label informasi koleksi. Sejak tahun lalu kita sudah bertahap ya menempatkan barcode ya. Barcode. Menempatkan barcode, jadi juga untuk membantu atau mempermudah akses pengunjung terhadap informasi koleksi tersebut gitu kan ya. Terus juga kita rutin mempublikasikan koleksi-koleksi unggulan kita dengan narasi-narasi yang memantik gitu, narasi-narasi yang persuasif hingga bikin orang penasaran gitu dan harus datang ke museum buat ngobatin penasarannya. Selain itu juga kita setiap tahun kan melaksanakan pengkajian koleksi ya. Pengkajian koleksi itu maksudnya adalah penelitian koleksi dalam rangka pengembangan dari koleksi tersebut untuk disampaikan atau dikomunikasikan kepada masyarakat. Nah, kita pernah dalam 1 tahun itu melaksanakan 7 kegiatan pengkajian koleksi dengan mengangkat 7 tema. Nah, hasil dari pengkajian itu kita terbitkan dalam bentuk buku maupun bentuk buku digital. Dan untuk buku itu kita berikan akses pada masyarakat untuk bisa mendapatkannya baik di perpustakaan maupun di bagian pelayanan. Dan untuk akses digital itu bisa didapatkan di website-nya museum. Museum. Instagram museum? Instagram museum ada. Facebook ada. Update ya? Ya, email. Instagram museum update. Jadi setiap hari ada kegiatan apa aja, tidak hanya kegiatan berkaitan dengan kunjungan, tapi kegiatan pengelolaan museum juga kita publikasikan di sana. Wah, ini sobat budaya jangan lupa ya follow Instagram Museum Negeri Sumatera Selatan. Museum Bala Putra Dewa. Museum Bala Putra Dewa, karena memang Museum Negeri Sumatera Selatan ini lebih dikenalnya dengan Museum Bala Putra Dewa ya. Itu berubah ya Pak? Jadi sejak otonomi ya, pengelolaan museum yang sebelumnya berstatus atau berkedudukan sebagai UPT Kemendikbud itu menjadi di bawah naungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang pada saat itu masih di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan saat ini sesuai juga dengan nomenklatur terakhir itu Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 24 tahun 2018 tentang susunan Ortala ya, Disputpar. Nama museum ini adalah UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan. Oh gitu.
Baik. Nah, tidak terasa ya bincang-bincang kita kali ini sudah banyak pengetahuan juga ya yang saya dapatkan, yang Sobat Budaya dapatkan juga di manapun berada yang menyaksikan acara podcast ini. Semoga saja dengan podcast ini untuk pemirsa yang sudah datang ke museum, yang sudah mengetahui museum semakin cinta dan semakin merindukan untuk datang lagi ke museum. Namun bagi yang belum pernah datang ke museum, ayo silakan datang dan mengenal sejarah budaya yang ada di Museum Negeri. Nah, Kak Ben, apa yang menjadi harapan Kak Ben dengan museum ke depannya, khususnya untuk masyarakat luas dan generasi muda ini? Jadi museum ini kan sebagai salah satu lembaga pelestarian pada masyarakat juga, itu perlu kita sadari bersama bahwa hakikat pelestarian itu kan tidak hanya kepada karya budaya yang bersifat bendaan gitu loh, tapi karya budaya yang bersifat tak benda. Yang dimaksud adalah nilai-nilainya, norma-normanya gitu. Jadi dengan kita berkunjung ke museum, kita tidak hanya belajar mengenai koleksi tentang tinggal bendanya, tapi kita juga dapat mempelajari banyak sekali nilai-nilai penting yang terkandung dalam koleksi tersebut, mulai dari sejarah, kebudayaan, kemudian nilai ilmu pengetahuan, nilai pendidikan, sampai dengan nilai pariwisata. Jadi dengan datang berkunjung ke museum itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Jadi pada masyarakat, ayolah kita ramaikan ke museum. Dan ke museum ini termasuk destinasi yang murah loh, murah banget, karena untuk kategori pelajar sampai dengan tingkat SD itu cuma Rp2.000. Untuk pelajar tingkat SMP sampai mahasiswa cuma Rp3.000, untuk masyarakat umum cuma Rp5.000. Murah banget gitu. Dan ada satu lagi sih pesan yang perlu kita sampaikan ya, bahwa janganlah lelah untuk belajar tentang sejarah dan tentang peninggalan nenek moyang kita, karena dengan belajar masa lalu kita akan mendapatkan bekal untuk masa depan. Baik, terima kasih ya Kak Ben untuk waktunya sudah menjadi narasumber dan berbagi cerita mengenai museum kepada kita semua, kepada Sobat Budaya. Baik, adanya podcast Bincang Budaya ini diharapkan kepada masyarakat luas ataupun generasi muda yang sudah datang ke museum akan semakin merindukan, semakin mencintai museum, datang lagi ke sini karena terus diperbarui tata letaknya juga yang pasti tidak membosankan ya. Dan untuk yang belum ke museum, ayo segera ke museum, kita belajar tentang budaya, belajar tentang sejarah yang ada di Museum Negeri Sumatera Selatan. Nah, museum bisa dijadikan sumber imajinasi warisan budaya ya, di mana kita bisa healing di sini, bisa mengetahui hal-hal sejarah dan budaya ya, warisan leluhur ya, yang sangat menyenangkan tempat ini. Dan tentunya sejarah adalah saksi sang waktu, guru dari kehidupan, dan pembawa warta dari masa ke masa. Terima kasih sudah bersama kami di podcast Bincang Budaya. Kita berjumpa lagi dalam podcast Bincang Budaya di episode dan cerita lainnya. Dan saya Ririn pamit undur diri. Terima kasih Kak Ben. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, museum selalu di hati. Podcast Pesona Sriwijaya.